Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di sore hari ini di majelis ilmu di taman surga. Alhamdulillah, Allah kuatkan kita juga untuk menjalankan apa yang Allah fardukan, menjalankan siam Ramadan. Semoga Allah terima siam kita, terima salat kita, Allah terima juga doa-doa kita dan segala jenis amal ketaatan kita, dan Allah memberkahi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini sehingga derajat kita melejit, meningkat dibandingkan dengan yang telah lalu dari hari-hari kita. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan di momen spesial Ramadan masih di kitab Riyadhus Shalihin, tapi di bab tentang saum Ramadan. Kemarin kita sampai di hadis pertama dari bab siam Ramadan. Sekarang kita di hadis kedua dari bab ini. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair. Wa man kana min ahli sholati du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kullaha. Faqala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Dan dari beliau pula radhiyallahu anhu ngikut hadis sebelumnya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan, bersedekah dengan sepasang binatang ternak fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, niscaya dia akan dipanggil dari pintu-pintu jannah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah suatu kebaikan. Faman kana min ahli shalah, maka barang siapa termasuk ahli shalah, du'iya min babis shalah, maka dia dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, dan barang siapa termasuk ahli jihad, du'iya min babil jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahli siyam, du'iya min babir rayyan, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, du'iya min babis shadaqah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wa ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal buwab min darurah. Wahai Rasulullah, tidak ada kemadaratan sedikit pun dari orang yang dipanggil dari pintu manapun. Fahal yud'ahdum min tilkal abwab, akan tetapi adakah orang yang dipanggil dari semua pintu surga itu? Faqala, kemudian beliau bersabda, na'am, iya.
wa arju an takuna minhum, saya berharap engkau adalah salah satu dari mereka. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sahr yang lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Tentang beliau sudah sering kita ulang. Beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, yang disebut dengan Sahibul Uluf, sahabat yang memiliki ribuan hadis. Banyak yang mengatakan beliau meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis yang beliau riwayatkan saja. Kemudian di bawah beliau biasa disebut dengan Ashabul Alfaid, para sahabat yang memiliki 2.000-an hadis. Mereka adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Aisyah radhiyallahu anha. Bawahnya lagi ada yang disebut dengan Ashabul Alf, sahabat yang memiliki 1000-an hadis. Mereka adalah Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Itu adalah penyebutan dari para perawi hadis di kalangan para sahabat dan menunjukkan seberapa banyak hadis yang mereka riwayatkan. Baik, tidak saya panjangkan lagi tentang Abu Hurairah karena sudah sering, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa zawjain, barang siapa yang menginfakkan sepasang, fi sabilillah. Zawjain di sini ada yang mengatakan sepasang barang, yakni maksudnya adalah dinar dan dirham. Ada yang mengatakan yakni dua barang yang sejenis, ya, 2 dirham, 2 dinar, ya. Ada yang mengatakan makna zaujain yakni sepasang dari binatang ternak, ya. Dan ini juga dari sisi kemanfaatan yang bisa didapatkan, ya. Sehingga ini adalah suatu keutamaan bagi orang yang ketika bersedekah, berinfak itu dengan binatang ternak yang sepasang. Misalnya apa? Kambing itu 1 jantan 1 betina, ya. Misalnya lagi sapi 1 jantan 1 betina. Misalnya lagi unta 1 jantan 1 betina. Jadi kalau berinfak sepasang, ya. Ayam juga begitu. Nanti apa? Ayam jago sama ayam babon, ya, jago sama babon. Nah, itu diinfakkan. Ya, itu memiliki keutamaan tersendiri karena itu nanti lebih produktif, ya. Makanya disebutkan di sini, ini juga menjadi inspirasi. Barangkali kalau ada yang infak kadang-kadang tidak perhitungkan ini, ya. Pokoknya infak aja. Nanti misalkan ada yang mau apa ini, infak kuda misalnya, ya baguslah. Ini kuda jantan, ini kuda betina, ya. Walaupun itu tidak termasuk binatang ternak, karena di sini juga fisabilillah bisa jadi masuk di dalamnya kuda. Karena kuda itu yang dipakai di jalan Allah, di dalam berjihad itu bisa jantan bisa betina, ya. Walaupun kalau orang memilih satu aja, mau misalnya membeli satu aja, ya, untuk fisabilillah, itu disarankan oleh Umar ibn Khattab supaya memilih betina. Kenapa? Lianna fi dhariha khirzun wa fi batniha khangzun, ya. Jadi pada kuda betina itu di atasnya itu ada kekuatan, ya. Di perutnya itu ada kanzun, yakni ada perbendaharaan, ya. Jadi dia bisa melahirkan, ya. Adapun pejantan bisa dari yang lain. Akan tetapi ini sekedar apa, ya, bukan sesuatu yang sifatnya wajib, ya, tapi anjuran, ya. Ini diantara anjuran Umar ibn Khattab dan Khalid bin Walid. Beliau itu di dalam memimpin peperangan selalunya beliau menggunakan kuda betina, ya, selalunya menggunakan kuda betina, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai kuda jantan, ya. Si boy boleh tetap dipakai, Mas Nur, ya. Dan insya Allah juga berkah. Ini sekedar apa, ya, menepis keraguan. Kadang-kadang ada yang justru menganggap kalau untuk digunakan latihan itu kayaknya harus jantan, untuk pacu harus jantan, untuk itu harus jantan. Padahal tidak, ya.
betina juga bisa dipakai untuk bahkan di jalan Allah. Khalid bin Walid selalu beliau menggunakan kuda betina, ya. Nah, ini makna dari man anfaqa zaujain, ya. Jadi kalau infak bersedekah dengan hewan sangat disarankan sekalian sepasang nanti supaya bisa berkembang dan bisa produktif, ya. Kuda ya jantan betina, unta ya jantan betina. Ini unta satu aja belum dapat ya. Ini gimana ini? Sudah ada perkembangan belum? Ini udah dekat Dzulhijjah. Katanya rebunan mau nyembelih udhiyahnya apa? Melakukan nahar, ya. Dengan apa? Unta. Ya. Ya, coba udah mulai cari informasi, siapa tahu ada yang bisa ditempel di Juruk sana atau di Gimbiroluko, ya. Nah, kita pakai udhiyah, masya Allah itu akan menjadi sunnah hasanah insya Allah, ya, mempelopori satu kebaikan yang hari ini masih asing, ya, termasuk orang-orang yang mampu di kalangan kita pun sekarang ya semuanya sapi, bukan tidak baik, ya, tapi ada sesuatu yang masih belum lazim, ya, untuk kita sosialisasikan, yakni syukur-syukur bisa udhiyah dengan melakukan nahar. Karena kalimat fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan lakukanlah nahar. Nahar itu adalah menyembelih di pangkal bawah leher. Itu namanya nahar. Kalau menyembelih di pangkal atas leher itu namanya dzabh. Yang dilakukan terhadap ayam itu dzabh. Yang dilakukan terhadap domba itu dzabh. Yang dilakukan terhadap sapi itu dzabh. Yang dilakukan terhadap unta itulah yang namanya nahar, ya. Disebutkannya ayat dengan kalimat wanhar, di antara ulama menyimpulkan itu adalah sembelian yang paling utama untuk udhiyah. Ya, makanya kalau kita memulai dengan itu, ya, moga-moga menjadi sunnah hasanah. Ya. Sudah ada yang survei belum? Belum ada ya. Dulu pernah ada, Pak Bila sudah pernah survei tapi masih harga sangat-sangat tinggi itu, ya. Pokoknya di atas 150 juta. Nah, di Arab sebenarnya murah tapi ya angkutannya yang 150 juta, ya. Tinggal nambahin saja harga di sana plus apa? Ongkos kirimnya 150 juta, ya. Tapi siapa tahu ada yang tetap pengen begitu, nggak apa-apa juga, ya. Baik, kembali, jadi infak untuk binatang ternak yang sepasang itu utama, ya. Infak sapi jantan, sapi betina supaya lebih produktif, ya. Kambing juga begitu, ya. Sampai mungkin ayam juga bagus juga ketika kita berinfak misalnya, ya, itu dengan yang sepasang. Barang siapa yang infak sepasang di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, akan dipanggil dari pintu-pintu jannah dengan ucapan ya Abdullah, wahai Abdullah. Ini panggilannya adalah Abdullah. Nah, ini adalah sebaik-baik panggilan dan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hanya saja kadang-kadang terjadi ada penurunan apa ini semacam penurunan kualitas dari apa yang ada pada nama itu, ya. Kita tahu sebaik-baik nama itu khairul asma Abdullah Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah Abdurrahman. Sehingga orang-orang Arab itu kalau tidak kenal sama seseorang dia panggilnya siapa? Abdullah, ya Abdullah. Itu kadang-kadang kita dipanggil jenenge Dedi diceluk Abdullah ora minggu, padahal yang dipanggil Dedi, gitu ya. Nah, pas nang Mekah itu ya Abdullah. Nah, itu orang tidak kenal, ya, panggilan siapa? Abdullah. Hanya kemudian banyak orang-orang yang menggunakan ini panggilan untuk maaf office boy dan sebagainya. Nah, itu dipanggil dengan Abdullah. Yang para pejabat-pejabat tidak mau dipanggil Abdullah, ya. Padahal ini tetap saja adalah panggilan yang paling baik, ya. Maka besok bahkan pintu-pintu jannah itu semua menyeru ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya, wahai hamba Allah. Karena tidak ada yang lebih bergengsi kedudukan seorang hamba selain ketika seorang menjadi hambanya Allah. Karena dia
hamba Allah yang baik, bahkan dia derajatnya lebih tinggi daripada raja dirajanya manusia. Ya, raja diraja di kalangan manusia. Ya, kedudukan hamba Allah itu lebih utama. Ya. Nah, makanya Nabi ketika ditawari menjadi raja atau hamba Allah, dia lebih memilih hamba Allah. Karena itu lebih mulia daripada raja dirajanya di kalangan manusia. Ya. Makanya Nabi itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ya, hamba Allah dan utusannya. Penyebutan hamba Allah itu sendiri merupakan bentuk suatu penamaan yang baik, suatu gelaran yang baik. Karena tidak ada yang lebih mulia di antara hamba kecuali adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang kalau bukan menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba dari yang lain. Ya. Raja itu bisa jadi, para pejabat bisa jadi. Kalau dia bukan menghamba kepada Allah, maka ya menghamba dari jabatan yang dia pegang. Para pengusaha, orang-orang kaya misalnya, kalau dia tidak menjadi hamba Allah, maka dia menjadi hamba bagi hartanya sendiri. Ya. Maka tetap saja yang paling utama, paling mulia adalah hamba Allah. Karena ketika seseorang tidak menjadi hambanya Allah, tidak menghamba kepada Allah, maka dia akan menghamba kepada makhluk-makhluknya Allah. Tentu saja, ya, sebagaimana pencipta itu tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluknya, maka hamba Allah, ya, dia tidak bisa dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya, penghamba makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, hadza khair, ini adalah suatu kebaikan. Kemudian disebutkan pula di sini bagaimana keadaan orang nanti di jannah akan dipanggil dari pintu masing-masing. Faman kana min ahli shalah du'ya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat dipanggil dari pintu salat, dan seterusnya. Ada di sini disebutkan 4 pintu. Ya. Nah, berbicara tentang macam-macam ataupun tentang pintu-pintu jannah. Sebelumnya kita perlu memahami secara umum yang disebutkan di ayat bahwa jelas jannah itu pintunya tidak hanya satu, ya. Pintunya tidak hanya satu, ya. Bentuknya jamak disebutkan sehingga lebih dari satu. Misalnya kita baca dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Dan diantarkanlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju jannah zumara dalam keadaan berombongan. Ya. Jadi antum kalau mau masuk surga jangan sendirian, ya. Masuk surga itu rombongan, ya. Karena besok memang masuk surganya dengan rombongan-rombongan. Ya, wallahu alam rombongan apakah itu rombongan komunitas, ya, yang jelas di antara kaum muslimin, atau rombongan mungkin satu RW, masya Allah semua orang beriman, semua juga bersaudara karena Allah sehingga satu RW satu rombongan, ya. Ya, moga-moga rombongan rebunan juga menjadi bagian rombongan surga. Boleh juga seperti itu, ya. Jadi masuk surga itu dengan rombongan. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Ya. Bukan berarti yang tidak rebunan tidak rombongan, ya. Mereka juga punya rombongan lain juga, gitu ya. Ya, atau bisa jadi kita ini, ya, ikut rombongan anggota keluarga kita yang mereka itu semuanya beriman, beramal saleh. Ya, masing-masing juga bisa jadi. Ala kulli hal, ya. Karena kita akan masuk surga dengan rombongan, maka untuk hal yang kita tahu itu ilmu kebenaran, jangan dipek dewi, ya. Sebarkan kepada yang lain. Ngaji juga ketika ada peluang ngaji, ajak yang lain, ya. Semakin seru kalau kita ajak teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita ngaji, semakin seru nanti kalau kita masuk surga dengan dengan berombong-rombongan, ya. Karena disebutkan juga di dalam ayat ini, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, itu dengan rombongan-rombongan, ya.
hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatanginya, ya, mendatangi jannah, mendekati jannah, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintunya. Kalimatnya abwabuha bukan babuha. Ya. Abwabuha ini menunjukkan apa? Pintunya itu banyak, ya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka khazanatuha, orang-orang yang menjaga pintu jannah, salamun alaikum, selamat atas kalian, ya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang jelas surga itu pintunya tidak hanya satu, ya. Disebutkan pula di dalam hadis yang sahih jumlah yang definitif, yakni jumlahnya 8. Ya, seperti di dalam hadis Bukhari disebutkan fil jannati thamaniyatu abwabin. Ya, fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Jadi pintunya ada berapa? Ada 8. Hanya para ulama mereka berbeda pendapat apakah ini adalah dari sisi batasan jumlahnya hanya 8 saja, ataukah ini penyebutan bahwa ada 8 pintu surga yang tidak menutup kemungkinan masih ada pintu-pintu yang lain, ya. Karena kalau berdasarkan isyarat-isyarat nasnya bahkan ada disebutkan secara terpisah sekitar ada 20, ya, ada 20. Tapi yang tersurat, ya, dikumpulkan para ulama kalau jumlahnya 8 itu diantaranya, ya, ada pintu 4 yang tadi disebutkan, apa tadi? Pamangkana min ahli sholah du'ya min babis sholah, pintu apa? Salat. Pamangkana min ahli jihad du'ya min babil jihad. Pamangkana min ahli siyam du'ya min babil rayyan. Pamangkana min ahli sedekah du'ya min babil sedekah. Sudah 4 ini, ya. Nah, ini yang disebutkan dalam satu hadis, ada 4. Pintu apa tadi? Pintu salat, pintu apa? Zakat, pintu jihad. 3 pintu namanya bukan pintu siam, namanya pintu ar-rayyan, ya, babur rayyan. Yang keempat pintu sedekah. Ini, ya, 4 ini dulu, ya, karena ini pembahasan utamanya kita melipir dulu ke yang lain, ya, pintu surga yang lain. Yang disebutkan juga ada beberapa pintu jannah, ya. Satu, selain pintu yang 4 itu ada yang disebut dengan babul walid, yakni pintu orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah, ya. Orang tua itu adalah pintu paling tengah di antara pintu-pintu surga, ya. Sehingga ada yang kemudian membahasakan para ulama dengan bab birrul walidain, pintu birrul walidain, ya. Tapi kalau hadisnya al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah apa? Pintu yang paling tengah di antara pintu-pintu surga, ya. Artinya bahwa ketika seseorang dia berbakti kepada orang tua, maka dia sebenarnya telah menempuh jalan untuk apa? Memenuhi panggilan dari pintu, ya, surga yang paling tengah, yakni birrul walidain, ya. Nah, jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok banyak pintu surga itu kenapa? Ini sebenarnya juga sesuai dengan apa, dengan potensi yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, ya. Supaya kita mengerti diri kita dan juga supaya kita tidak ada penilaian yang tidak baik atau salah nilai kepada orang lain. Kadang-kadang kita itu nilai orang lain harus seperti kita, ya. Kita ini misalnya dimudahkan oleh Allah menjalankan
baca Quran, tilawah Quran, bisa ajak, lalu menganggap orang lain yang kita tidak melihat dia ajak membaca Qurannya dengan pandangan yang tidak baik, ya. Atau mungkin di antara kita dimudahkan Allah mudah untuk bersedekah, lalu memandang orang lain yang mungkin kurang sedekahnya itu dengan pandangan yang tidak baik. Atau kita dimudahkan Allah sholat malam bisa ajak gitu ya, kemudian memandang orang lain yang tidak ajak sholat malamnya sebagai orang yang tidak baik di mata kita. Padahal bisa jadi ya, dia punya unggulan amal yang kita tidak memilikinya, ya. Makanya Malik bin Dinar mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal, yakni membagi potensi amal, membagi kemudahan dalam beramal seperti membagikan rezeki harta, ya. Kita tahu Allah itu ngasih rezeki harta satu orang dengan orang yang lain pintunya beda-beda. Ada yang melalui pertanian, ada yang melalui perniagaan, ada yang menggunakan jasanya, ya, skill dari atau jasa dari skill yang dia miliki. Pertanian pun juga beda-beda, ada yang nanam padi, ada yang nanam jagung, ada yang nanam ubi, ya. Tapi nggak ada yang nanam ubi tumbuhnya jagung, nggak ada, ya. Ya. Kemudian ada yang nanam macam-macam, masing-masing itu hasilnya beda-beda, gitu ya. Kemudian dari perniagaan pun juga yang dijual juga macam-macam, ada jualan baju, ada jualan madu, ya, barusan, ya. Ada yang jualan macam-macam, ya. Jalannya juga macam-macam, ya. Yang skill juga begitu. Namanya skill itu kan ya jasa apa yang dia, ada yang pintar gambar, ada yang pintar ngelatih apa, ya, ngajarin apa, jadi guru dan sebagainya. Rezeki itu pintunya bermacam-macam, ya. Pun juga amal soleh Allah mudahkan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang dimudahkan oleh Allah dalam satu amalan, misalnya sholat, ya, yang karena unggulan amalnya sholat nanti dipanggil dari pintu sholat, ya. Ada yang unggulannya dari sisi sedekahnya, ada unggulannya dari sisi yang lain. Dia punya amal yang standar, kemudian dia punya unggulan amal, ya. Maka justru fokus kita itu, kita ini punya unggulan amal di bagian yang mana. Makanya Quran ketika menyebutkan tentang atau pujian Allah terhadap suatu kaum dengan menyertakan sifat-sifat mereka, ya, itu bukan berarti semua orang harus punya unggulan amal di situ, tapi masing-masing itu memang punya unggulan amal sendiri-sendiri, ya. Kalau Rasulullah juga menyebutkan an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang, ya. Manusia seperti barang tambang. Jadi memang potensinya beda-beda. Namanya barang tambang itu kan macam-macam, ada emas, ada batu bara, ada minyak, ya macam-macam itu, ya. Nah, tinggal bagaimana nanti itu potensi itu dioptimalkan di bidangnya. Masing-masing kita juga begitu. Ada yang unggulnya di jenis amal tertentu, ada yang bahkan dari si akhlak. Akhlak pun juga beda-beda, ya. Seperti perkataan Nabi kepada seorang sahabat namanya Asad, dia mengatakan, ya Asad, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Wahai Asad, pada diri kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai kedua sifat ini. Apa itu? Yakni al-hilm wal anah. Al-hilm, sifat santun. Wal anah, orang yang penuh pertimbangan, orang yang cermat, orang yang tidak gerusa-gerusu, orang yang tidak gegabah, ya. Orang yang tidak gumunan, ya. Nah, itu al-hilm wal anah. Uniknya ketika Asad ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, itu apakah sifat yang saya pelajari kemudian saya bisa biasakan, atau itu bawaan yang Allah berikan pada saya? Beliau mengatakan itu bawaan yang Allah berikan kepadamu. Jadi bawaan dia memang dari asalnya itu punya hilm wal anah. Kita juga ada ya mendapati ada anak-anak yang bawaannya itu memang sifatnya santun dia. Nah,
Maka ketika dia diarahkan ke sifat santun ini lebih mudah. Tapi ada orang yang dia membawaannya bukan orang yang sifatnya lembut begitu, ya. Mungkin karakternya pemberani, ya. Kadang-kadang pemberani itu disifati dengan berbeda dengan santun, padahal bisa disinkronkan. Tapi memang ada batasan-batasan di mana ya seseorang itu harus punya keberanian standar, ya. Tapi ada orang punya sisi keutamaan lebih di mana memang karakter utamanya dia adalah pemberani. Ini semisal Umar Ibn Khattab, karakternya pemberani, bawaannya pemberani, ya. Makanya Nabi mengatakan khiyarum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Idza faqihu, ya. Sebaik-baik mereka, ya, sebaik-baik orang di masa jahiliyah, dia akan menjadi sebaik-baik di masa Islamnya apabila dia paham Islam, ya. Nah, makanya ada beberapa jenis unggulan amal, ya. Makanya pula ada pintu-pintu yang berbeda, ya, di antara pintu-pintu jannah. Nah, ada di antara pintu jannah itu adalah al-walid tadi, al-walid, pintu jannah yang paling tengah, ya. Ada orang yang Allah berikan kesempatan baginya untuk berbakti kepada orang tuanya dengan berbakti yang sangat optimal. Mendapati orang tuanya di dalam keadaan sudah tua, ya, sudah dalam keadaan ardalil umur, ya, ingatannya lemah, fisiknya lemah, ya, kemudian ilmunya juga makin lemah, ya, semua sudah dalam keadaan lemah dan dia kemudian berbakti dengan optimal, ya. Tapi bisa jadi tidak semua anak berkesempatan seperti itu, ya, karena dia ternyata menjadi seorang yang yatim, ya, yang ketika dia dewasa dia sudah tidak mendapati kedua orang tuanya atau anaknya banyak, ya, di mana hanya anak-anak tertentu saja yang memang berkesempatan untuk di mana orang tuanya tinggal di situ, sehingga dia bisa lebih optimal di dalam berbakti kepada orang tuanya. Ala kulli hal, berbakti secara standar wajib bagi semuanya, ya. Tapi orang yang mendapatkan kesempatan itu sehingga betul-betul optimal, itu menjadi unggulan amalnya, itu tidak semuanya, ya. Al-walid awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, ya. Maka siapa tahu di antara kita memang unggulannya amal di sini, ya, ketika diberi kesempatan orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh, itu artinya apa? Bisa jadi, ya, Allah mengendaki pintu amal kamu di sini. Sebagaimana ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi seorang dermawan, ya, kaya yang dermawan, maka Allah bukakan kekayaan baginya supaya apa? Allah menjadikan dia sebagai lantaran, ya. Lantaran Allah membagikan rezeki kepada orang lain, ya. Karena Allah memiliki hamba di mana dia dijadikan sebagai media, ya. Media untuk apa? Mengantarkan rezeki Allah kepada, ya, manusia yang lain. Ya, makanya ketika ada orang yang diberi kemudian Allah dalam rezeki, maka adalah husnudzon pada Allah. Mungkin ini pintu yang Allah bukakan untuk saya, yakni babu sedekah, pintu sedekah. Bagi yang diberi kesempatan orang tuanya masih yuswane masih panjang, ya, dia mendapati dalam keadaan sepuh, maka adalah husnudzon, ini pintu saya, ya. Ini pintu saya, ya, apalagi orang tuanya tinggal di rumah dia, atau sebenarnya dia yang tinggal di rumah orang tuanya, ya. Wali aslinya, ya. Cuman kadang-kadang terus dianggap dae, ya, padahal dulu punya orang tuanya. Nah, itu artinya apa? Harusnya dia ini husnudzon, ini adalah pintu saya, ya. Sehingga betul-betul perhatikan ayat-ayat yang terkait dengan adab kepada orang tua. Sampai makanya kenapa di ayat itu kalau mendapati orang tuanya, kedua orang tuanya, satu orang tuanya dalam keadaan sudah kibar, yakni sudah sepuh, ya, fala taqul lahuma uff, jangan kamu mengatakan uff, ya. Karena kalau orang tua itu sudah sepuh, ini potensi ucapan-ucapan tanda kecewa itu, tahu enggak uff itu apa? Uff itu terdiri dari dua huruf yang kalau dicari di dalam kamus itu sebenarnya tidak ada maknanya,
ya. Tapi kalau terlontar itu ada maknanya, ya. Kalau dalam bahasa kita seperti huruf C dan K. Coba cari dalam kamus, CK itu sama dengan apa? Ya. Susah ya cari kamusnya ya. Ya. Tapi kalau itu diucapkan sebagai sebuah respon terhadap perintah orang tua kepadanya, ya. Le, tulung, wong tua kondo tulung lo ya. Tulung jumono kae. Nah, itu sudah ada artinya itu. Ya. Itu sudah ada artinya. Ya, walaupun secara kamus tidak ada artinya. Nah, begitupun kata uf. Kata yang terdiri dari dua huruf alif dan fa. Ya. Itu adalah kata yang paling sopan ya. Yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap ya apa yang atau reaksi dia kepada orang tua. Yang paling sopan, tapi tidak suka gitu ya. Ya dia karena ada yang banyak yang lebih kasar dari itu kan. Mbuh, apa meneh sing kata-kata yang lebih kasar dari itu, itu ya dilarang. Apalagi yang lebih kasar dari itu. Ya, yang terang-terangan menunjukkan apa? Tidak sukanya dia terhadap perilaku orang tua kepadanya. Ya. Maka untuk orang yang masih diberi anugerah, ya, orang tuanya masih dikasih yuswa yang panjang. Karena ada juga yang tidak suka dikasih orang tuanya umurnya panjang, gitu ya. Pernah itu ada yang datang ke saya dulu, udah lama banget ya. Orang datang pada saya, Ustadz, itu orang tua saya tuh niku pun yuswane 100 kok. Ya, saya nggak berani nutupi lanjutannya artinya. Pun yus 100 kok dokoh mangan. Lah terus pripun? Karep panjenengan pripun? Mbok nyuwun tulung niku pripun nggih? Gek-gek niku dikira kesurupan apa piye? Dadi minta diruqyah, ya. Mbok coba dengan saged ruqyah atau mbok coba diruqyah. Gek-gek kuwi sing mangan dudu apa? Dudu simbok dari ini, ya. Wah, ini udah dikasih orang tuh artinya apa? Pak, jenengan kalau diparingi ya anugerah yuswane mbok jenengan itu yuswa panjang 100 tahun. Artinya apa? Niku kesempatan kangge jenengan tinggo napa? Berbakti. Apa rumasane jenengan ruqyah dienggo nyengkake apa piye? Kok kaya-kaya ruqyah dienggo nyengkake ngono lho, Nah, justru ketika itu peluang, kesempatan Anda untuk berbakti kepada orang tua. Ya, kata-kata berbakti kepada orang tua ditunjukkan di saat orang tua masih dalam keadaan sepuh. Itu karena memang ya itu. Ya, mereka sudah dalam keadaan memang perlu layanan. Ya, makan mungkin sudah tidak bisa mandiri, apalagi untuk mencari maisha sudah tidak bisa mandiri. Ya, bahkan untuk sekedar memahami sesuatu pun sudah tidak bisa mandiri. Ya, harus tanyaan juga harus berulang kali, nggak cukup banyak sekali. Ya, ini pintu yang disebut dengan pintu apa? Pintu orang tua. Ya, kemudian juga di antaranya pintu yang lain disebut dengan pintu la haula wala quwata illa billah. Ya, pintunya namanya la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh putra dari Sa'ad bin Ubadah, yakni Qais, ya. Di mana suatu kali Nabi bertanya kepada menawarkan kepada Qais ini, ya. Beliau mengatakan, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, al adulluka ala babin min abwabil jannah, maukah aku tunjukkan padamu satu pintu di antara pintu-pintu jannah? Ya. Bala, mau ya Rasulullah? Qala la haula wala quwwata illa billah. Di antara pintu jannah itu adalah ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini menunjukkan keutamaan kalimat ini, ya. Dan kalimat ini juga menjadi kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan dari perbendaharaan jannah. Kekayaan surga itu, ya, seberapa kaya seseorang itu diantaranya dilihat dari atau dinilai dari seberapa banyak dia mengucapkan la haula wala quwwata illa
billah. Ya. Aktsiru qaula la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Fa inha kanzun min kunuzil jannah. Karena ia adalah perbendaharaan di antara perbendaharaan jannah. Ya. Nah, ini ada juga yang kemudian menyebutnya ini adalah semacam sampel saja, yang lebih umum dari itu adalah maksudnya adalah pintu zikir. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan ya ini khusus untuk la haula wala quwata illa billah. Lalu menjelaskan dari sisi kandungan makna. Ya. Orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah ini adalah merupakan kalimat tafwid, kepasrahan ya kepada Allah secara total ya. Karena dia menyadari dirinya lemah, kemudian dia hanya mengakui kekuatan itu adalah Allah yang memiliki. Kalaupun dia punya kekuatan, itu semata-mata pemberian dari Allah. Ya, jadi nggak ada sombong-sombongnya orang yang dia sadar dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka kenapa ada pintu sendiri? Ya. Keistimewaan bagi orang yang memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Tentu saja ini orang yang konsisten juga dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia menjadi orang yang pinter misalnya, maka dia tidak akan mengatakan ini pinter karena saya belajar, enggak. Ya. Kalau dia menjadi orang kaya misalnya, dia tidak mengatakan kaya ini karena saya kerja keras, kerja cerdas, enggak. Tetap ucapannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Dia tidak mengatakan seperti Qarun ucapkan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini karena ilmu yang saya punya. Ya. Ilmu itu juga didapatkan itu semata-mata karena pemberian dari Allah. Nah, maka makna yang menarik ya, yang ini bisa dikatakan kesimpulan, makna sangat bagus sekali dari kalimat la haula wala quwata. Makna pertama adalah la haula fi daf'i syarr wala quwata fi tahsili khairin illa billah. Ini makna la haula wala quwata illa billah yang pertama. Apa itu? Yakni la haula fi daf'i syarr. Tidak ada daya untuk mencegah bahaya, mencegah keburukan ya illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Jadi kalau ada bahaya yang terhindar dari kita, ya, bahaya apapun itu bukan karena kita itu pandai bela diri, ya. Itu bukan karena kita itu pandai mengelak, pinter endo, ya. Nah, pinter ngeles ya pancen jagoning, ya. Pinter ngeles saka didhawuhi apa ngeles alasan, ya. Pinter alasan ya. Kalau manusia memang disifati pinter alasan itu kan, ya. Itu bukan kelebihan ya, pinter alasan ya, mohon maaf ya. Nah, dan itu memang bawaan istilahnya sisi kelemahan manusia ya. Manusia itu aladul khisam, pinter banget alasan, pinter banget ngejak padu gitu ya. Ya. Jadi maknanya la haula yakni la haula fi daf'i syarr. Tidak ada daya ya untuk mencegah kemadharatan, mencegah bahaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata fi tahsilil khair illa billah. Dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan, menghadirkan kebaikan selain dengan pertolongan Allah. Ini makna yang pertama. Makna apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Apa maknanya? Tidak ada daya untuk menolak kemadharatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kemaslahatan kecuali dengan pertolongan Allah ya. Makna pertama dari la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Mbak menawa aku ngenteni mbak ana sing nggo arape ngono ya. La haula fi daf'i syarrin illa billah wala quwwata fi tahsili khairin illa billah. Makna yang kedua, la haula an maksiatillah illa bi ismatih wala quwwata ala taatihi illa bi maunatih. Makna kedua adalah tidak ada daya untuk
mencegah, menghindar dari kemaksiatan kecuali dengan penjagaan Allah. Ya. Jadi kalau seseorang itu terhindar dari maksiat, bukan karena kesalehan dia, bukan karena dia ini orang yang hebat, orang yang ora doyan maksiat, bukan. Tapi karena apa? Karena penjagaan Allah. Ya. Jadi kalau kita bisa terhindar dari dosa-dosa yang mungkin orang-orang mengerjakannya, ya Allah uji mereka dengan terjerumus kepada dosa. Kita jangan kemudian berbangga seakan itu menjadi sisi unggulan amal kita, ya, atau kita orang hebat, bukan, ya. Semata-mata kalau kita terhindar dari kemaksiatan, dari dosa itu karena apa? Penjagaan dari Allah, ya. Begitupun yang kedua, wala quwwata ala taatillah illa bima'unatihi, ya. Dan tiada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, kecuali dengan pertolongan dari Allah, ya. Kalau kita bisa menjalankan sholat berjamaah, kita bisa menjalankan siam, ya, itu bukan karena yang lain, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah, ya. Kalau ternyata tidak mampu juga, ya, menjalankan siam, itu juga pertolongan Allah. Yang lagi sakit, ya, yaitu maka pertolongan Allah wujudnya dalam hal bentuk rukhsah, kamu boleh tidak berpuasa, ya, berarti pertolongan Allah untuk tidak berpuasa, ya, sehingga dia boleh puasa di hari yang lain. Ala kulli hal, segala jenis kemadharatan itu harus diyakini tercegah dari kita itu karena pertolongan Allah, dan segala jenis kemaslahatan, kemaslahatan duniawi atau kemaslahatan ukhrawi dalam bentuk ketaatan itu juga bisa kita dapatkan semata-mata karena pertolongan dari Allah. Nah, ucapan itu yang menjadikan seseorang kemudian mendapatkan dia nantinya akan dipanggil dari pintu yang disebut dengan pintu la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya adalah ada pintu at-taibin, ya, pintu at-taibin, pintu orang-orang yang bertaubat, ya. Baik, supaya nanti agak cepat. Jadi begini, tentang banyaknya pintu jannah itu disimpulkan pula oleh para ulama, ya, apakah hanya 8 pintu itu saja pintu-pintu surga, ya, sementara jenis amal itu banyak, ya. Unggulan amal juga tidak hanya terbatas pada 8 ini, ya. Sebelum saya ke 4 yang ada dalam hadis ini, ya, sehingga di antara ulama kemudian menyimpulkan seperti Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa yang dimaksud 8 itu adalah pintu utama, ya. Yang dimaksud 8 disebutkan 8 itu adalah pintu utama, ya. Sementara masih ada jenis unggulan amal yang lain, ya, yang bisa jadi itu adalah pintu-pintu berikutnya. Sehingga kalau ada yang menyebut ada sampai 20 pintu, ya, kalau dikumpulkan, ya, ada babul ilm, pintu ilmu dan sebagainya. Nah, itu adalah pintu-pintu yang lain yang juga tidak dinafikan itu bagian dari pintu surga, ya, tapi pintu utamanya ada 8, ya. Baik, kembali kepada hadis pokok yang kita bahas di sini, di mana Rasulullah SAW bersabda, man kana minal shalah du'a min babis shalah. Siapa yang termasuk ahli salat, dia dipanggil dari pintu salat, ya. Nah, di sini kemudian juga dijelaskan para ulama, apakah yang dimaksud ini orang yang hanya sekedar menjalankan sholat yang wajib, yang disebut di sini apakah sholat wajib, ya. Maka ada yang mengatakan ini adalah orang yang konsekuen dengan sholat wajibnya. Ada yang mengatakan pula termasuk sholat sunnahnya, karena kalau sholat wajibnya saja itu otomatis orang yang masuk surga itu adalah orang yang menjalankan sholat, ya. Karena orang kalau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, ya, dan diiringi juga dengan sebenarnya dia tahu tentang kewajibannya, dia bisa murtad, ya.
al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Walaupun nanti ada rinciannya ya. Tentang orang hukum tarikis shalah, hukum meninggalkan orang salat ya. Tapi hukum globalnya seperti itu. Orang yang memang sengaja tidak mau salat ya. Dan mengatakan orang salat apa-apa tetap imannya apik dan sebagainya, itu telah kufur. Ya. Ketika dia tinggal di negeri kaum muslimin yang mereka tahu semua bahwa sholat itu menjadi rukun Islam, ya, sholat itu merupakan kewajiban, ya. Nah, sehingga kalau taulah kita ingin menjadi bagian dari yang dipanggil dari pintu sholat, ya, maka jadilah ahli sholat. Satu dari sisi, ya, kewajiban sholat ditunaikan sesempurna mungkin, ya. Kemudian juga menambah hal-hal yang sifatnya sunnah, utamanya yang sunnah muakkadah, witir, sholat sunnah fajar, ya, kemudian sholat sunnah rawatib yang 12, ya, kemudian selanjutnya adalah yang ghair muakkadah, ya, sholat tahajud misalnya. Nah, itu hendaklah diperhatikan prioritasnya, jangan sampai golek uceng kelangan delek, gitu ya. Kita cari sesuatu yang kurang utama dengan mengorbankan yang lebih utama. Kita ambil semuanya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling penting jangan mengorbankan kualitas ataupun kuantitas dari yang wajib. Ya, ini yang pokok. Ya, karena tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari cara taqarrubnya hamba kepada Allah selain daripada ketika hamba itu mengerjakan mimma aftaratu alaihi, dari apa-apa yang aku fardukan kepada hamba itu. Ya, jadi yang paling utama ya yang wajib. Ya, setinggi apapun pahala yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Siam juga begitu, saum yang wajib. Ya, ada orang yang dipanggil dari pintu siam, maka ada yang memang mengatakan ini saum Ramadan. Ya, tapi ada pula yang mengatakan termasuk saum sunnah juga. Ya, nah, maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah untuk siam itu kita kerjakan, jaga kualitasnya siam Ramadan, betul-betul jaga kualitasnya supaya memang fadilahnya sempurna kita dapatkan, ya, atau sesempurna mungkin kita dapatkan, ya. Karena kalau kita bisa mendapatkan siam secara pahalanya sempurna, masya Allah, ya, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalasnya, hanya saya yang bisa menghitung berapa pahalanya. Ini apa yang Allah sebutkan dalam hadis qudsinya yang disebut oleh Ibnu Rajab, ya, kenapa orang berpuasa itu pahalanya tanpa batas, karena asyamu minas sabar, puasa itu adalah kesabaran, dan orang yang bersabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas, ya. Nah, maka hal-hal yang wajib ini kita prioritaskan termasuk di bulan Ramadan ini. Ya. Bahwa hasungan-hasungan tilawah banyak-banyak, iya tetap, ya. Yang mulai sebanyak mungkin, iya, ya. Tapi jangan kemudian menghilangkan fokus kita bahwa yang wajib ini tetap yang paling utama, prioritas. Ya. Jangan sampai golek icung kelangan delek, ya. Walaupun tidak ada istilah uceng dalam amal soleh itu, sekecil apapun itu memang itu kebaikan. Kalau kita berpeluang, ya, dan tanpa mengorbankan yang utama, maka tidak boleh kita juga meremehkan sesuatu yang mungkin itu suatu amalan yang ringan. Kemudian tentang pintu apa lagi yang belum? Ada pintu ar-royan, pintu siam, ada pintu sedekah, ada pintu apa lagi? Salat, ada pintu jihad fisabilillah, ya. Karena juga meskipun itu terbuka, ya, tapi hukumnya tidak selalu sama. Ada di satu tempat, di satu waktu itu fardu kifayah, kadang ada fardu ain, ya. Ada ulama-ulama kita, para panutan kita yang hidup juga bukan di zaman jihad, seperti Imam Madhab dan sebagainya, ya. Ala kulli hal ada yang dibuka di pintu itu bisa jadi unggulan amalnya di situ, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
Yang menarik kalimat terakhir bahwa ketika itu Abu Bakar bertanya kepada beliau, tidak ada madaratnya orang yang dipanggil dari pintu manapun. Ya, mbuh mlebu kok ngendi nek nang swarga mesti seneng. Cuman Abu Bakar memang penasaran. Ya. Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu? Maksudnya apa? Dia unggul dalam segala hal. Dan ternyata apa jawab Rasulullah? Iya, ada. Ya. Wa arju an takuna minhum, saya berharap kamu salah satunya. Harapan Rasulullah itu terjadi. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq termasuk satu di antara orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu utama surga, dan kita juga tidak dilarang untuk berdoa kepada Allah supaya kita dipanggil dari semua pintu surga, sehingga dipersilahkan untuk masuk dari pintu yang dia suka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.